Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang timeout. Ini adalah satu kata yang dari beberapa pengalaman saya gitu ya, ngelihat beberapa project, itu bisa sampai bikin masalah yang banyak ya. Dari mulai tidak menyeting timeout sampai salah menentukan batasan timeout. Dan bahkan beberapa kali gitu ya, saya lihat beberapa project ada yang sampai aplikasinya mati gara-gara pengaturan timeout yang salah. Oke, jadi di sini kita akan fokus membahas tentang timeout dan kenapa itu sangat penting ya, terutama kalau kita sudah jadi senior engineer ya atau programmer, kita harus ngerti ya bagaimana cara menentukan si timeout ini. Oke, buat teman-teman yang tidak tahu, misalnya teman-teman sekarang masih junior atau masih belum menjadi programmer, apa itu timeout? Timeout itu adalah waktu kita untuk menyerah, tapi bukan kita maksudnya ya, maksudnya aplikasi kita. Kapan waktu, seberapa lama aplikasi kita dinyatakan menyerah untuk menunggu gitu ya, menunggu sesuatu. Oke, saya akan kasih beberapa contoh gitu ya. Nah, contoh misalnya ketika teman-teman bikin aplikasi, kita bikin aplikasi misalnya ya, kita punya apps di sini, lalu dia itu, punya media penyimpanan database. Berarti kan biasanya dijalankan sebagai aplikasi terpisah gitu ya. Jadi misalnya dari aplikasi kita akan terkoneksi ke database. Semua request misalnya insert, update, delete, atau apapun itu pasti kita kirimkan ke database. Nah, problemnya adalah kita kan bisa aja gitu ya menjalankan, aplikasi ini mungkin berbeda server gitu ya. Jadi di sini misal saja gitu ya, nah di sini ada di server satu gitu ya, nah yang ini ada di server yang kedua. Artinya ada komunikasi antara beberapa server. Beberapa bahasa pemrograman gitu ya, atau beberapa teknologi itu kadang-kadang tidak menetapkan istilahnya itu adalah waktu untuk timeout-nya ketika terkoneksi ke database. Saya agak lupa ya beberapa bahasa pemrograman apa, tapi intinya ada beberapa yang tidak menetapkan batas timeout-nya. Artinya apa? Artinya dia akan tunggu terus gitu ya, walaupun tidak ada balasan ya dari si server database-nya. Yang namanya aplikasi distributed ya, berbasis jaringan gitu ya, yang punya beberapa server. Jadi ada yang namanya distributed fallacy ya. Kita mikir kalau network itu selalu reliable gitu ya, padahal nyatanya enggak gitu ya. Ya sesimpel aja kita misalnya ngelakuin ping gitu ya, itu kan kadang naik turun, kadang-kadang kena timeout dan lain-lain gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya network itu tidak benar-benar akan selalu 100% stabil. Ada waktunya network itu tidak stabil. Nah, ketika tidak stabil itu, problemnya adalah ketika kita tidak menentukan batas timeout, maka aplikasi kita akan terus menunggu respon dari database. Padahal gitu ya, mungkin saja database-nya sudah balas, cuma networknya bermasalah, akhirnya balasannya tidak sampai ke aplikasi kita. Nah, dari kondisi seperti ini, otomatis aplikasi kita akan nunggu terus. Nah, saat kita bikin aplikasi, itu pasti semuanya ada istilahnya tuh worker-nya atau thread-nya. Tergantung ya teman-teman kalau misal saja kita punya aplikasinya itu ini ya, aplikasinya itu misalnya di sini aplikasinya misal saja gitu ya. Aplikasinya itu punya 5 thread misalnya ya. Jadi di sini kita punya aplikasi di dalamnya gitu ya, kita ada 5 thread gitu ya. Satu, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ketika kita tahu tadi ya, ada masalah di network sehingga ada satu request dan ternyata dia butuh query ke database dan pertanyaannya misalnya permasalahannya misalnya tiba-tiba dia tidak dapat balasan dan karena kita tidak menentukan batas timeout-nya jadi dia akan menunggu selamanya gitu ya. Karena menunggu selamanya, jadi otomatis salah satu thread ini akan menunggu balasan dari database dan dia tidak mendapat balasannya. Artinya dari 5 thread ini, satu thread itu tidak bisa diapa-apain lagi. Kenapa? Karena dia lagi nunggu statusnya. Jadi dia nunggu dari database statusnya. Nah, yang 4-nya masih bisa kerja. Nah, tapi ketika ada masalah network lagi misalnya gitu ya, dan akhirnya kita lupa nge-setting timeout lagi, maka mungkin ada thread yang kedua, dia ngegantung lagi. Dia masih nunggu ke database untuk dapetin responsnya. Dan seterusnya gitu ya, sampai akhirnya kejadian misalnya semuanya menunggu gitu ya. Nah, ketika semua thread sudah habis menunggu, ya simple, aplikasinya tidak akan bisa menerima request lagi. Jadi seakan-akan aplikasinya itu nyala gitu ya, tapi saat kita kirimkan request tidak ada balasan sama sekali. Kenapa? Karena tidak ada worker atau thread yang bisa menerima request atau mengerjakan requestnya. Nah, ini permasalahannya ketika kita tidak menentukan timeout-nya.
Nah, maka dari itu, ketika teman-teman bikin aplikasi lalu terkoneksi kemanapun gitu ya, entah itu ke database, entah teman-teman misalnya connect ke aplikasi lain menggunakan HTTP atau RESTful API client gitu ya, itu semuanya kan berbasis network ya, connection. Itu teman-teman harus tentukan nilai timeout-nya. Nah, itu problemnya. Oke, kita akan coba. Jadi saat kita bikin aplikasi, misalnya kita buat yang tadi ya, aplikasi kita connect ke database, kita connect ke aplikasi lainnya gitu ya. Jadi semua interaksi dari aplikasi kita ke aplikasi manapun, kita harus set yang namanya ini ya, timeout. Timeout, ini juga harus ada timeout. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya oke, sekarang kita tahu ya, semua interaksi aplikasi kita ke aplikasi yang lain atau ke sistem yang lain, kita harus tentukan batas timeout-nya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menentukan batas timeout-nya? Nah, ini juga agak sedikit tricky sebenarnya ya. Jadi tidak bisa seenaknya misalnya kita ya udah deh kita kasih timeout-nya misalnya 50 detik gitu ya. Jadi kalau tidak ada balasan dalam 50 detik, ya udah kita cut, kita anggap timeout. Nah, kadang-kadang nggak bisa seperti itu juga gitu ya. Nah, kita harus cek lagi ya, kita harus tanyakan ke sistem ketika kita terkoneksi, kalau database misalnya itu gampang, kita tinggal cek aja database-nya. Kira-kira mau di-set berapa lama gitu ya timeout-nya. Di database kita setting misalnya timeout-nya berapa lama, lalu kita tentukan juga. Misal ya, ini database misalnya, DB kita set misal saja 30 detik, 30 second, selesai. Nah, karena apa? Karena database aplikasinya kita yang maintain sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau aplikasinya bukan kita yang maintain? Misal saja teman-teman terkoneksi ke payment gateway kah misalnya, atau logistik service kah, atau misalnya bank gitu ya, untuk pembayaran internet banking dan lain-lain. Nah, untuk kasus seperti ini kita tidak bisa tentukan seenaknya gitu ya. Kita harus tanyakan dulu, kalau ini misalnya third party gitu ya, jadi third party apps misalnya, entah itu payment gateway dan lain-lain. Nah, kita perlu tentukan atau tanyakan ke mereka. Mereka itu timeout-nya berapa lama. Jadi, saya sempat ngalamin kasus ya, ada satu project yang tidak bertanya dulu ya ke yang diintegrasikannya, tiba-tiba dia ngeset timeout-nya. Nah, misal saja ya kasusnya. Jadi, tiba-tiba aplikasi kita yang bikin, misalnya ini app gitu ya. Nah, kita menentukan timeout-nya untuk ke aplikasi third party ini misalnya 5 second gitu ya. Nah, jadi kalau kita kirim request, dalam 5 second tidak ada balasan, maka kita bilang ini timeout, jadi request-nya gagal, gitu ya. Jadi mungkin kita coba lagi dan seterusnya. Dan ternyata si aplikasi ini menentukan batas timeout-nya tidak 5 second, tapi 30 second. Problemnya apa? Problemnya adalah ketika misalnya kita tidak dapat respon 5 second, padahal request-nya itu sudah diproses sama aplikasi app-nya ini ya, third party app-nya ini. Padahal mungkin dia butuh waktu misalnya 10 second. Artinya apa? Artinya saat kita batalkan ya prosesnya, padahal di aplikasi third party kita itu sebenarnya sukses. Jadi ketika setelah 10 second lalu dia balas, ternyata kita ignore aja balasannya karena sudah terlanjur kita cut ya, kita set sebagai timeout. Nah, ini juga masalah juga. Jadi teman-teman juga tidak bisa seenaknya menentukan batas timeout-nya. Jadi kalau teman-teman oke, ini timeout misalnya, apalagi kalau misalnya berubah sama payment itu bahaya gitu ya. Misalnya kalau teman-teman set timeout 5 second, dikirim, tidak ada balasan, kita anggap gagal, atau teman-teman retry misalnya gitu ya. Lalu tidak dapat lagi 5 second, lalu di-retry lagi, dan parahnya misalnya kalau third app-nya ini adalah aplikasi payment, nanti dianggap misalnya oke dia ngirim 2 kali. Ya udah kita potong saldonya 2 kali. Nah, itu kan bahaya gitu ya. Padahal sebenarnya bukan gagal, tapi memang responsnya agak sedikit lambat. Nah, kebetulan saya sebelumnya pernah kerja di payment gateway, beberapa bank menetapkan timeout-nya memang tinggi ya, ada yang sampai 30 detik. Jadi ya kalau kasusnya seperti ini, teman-teman juga nggak bisa seenaknya menetapkan timeout langsung seperti ini ya. Jadi teman-teman harus ganti timeout-nya, misalnya timeout-nya dari 30 detik ini kita ganti menjadi ini kenapa nih error nih. Oke, kita ganti menjadi timeout-nya ya simple ya, kita ganti menjadi 35. Nah, ini agak error. 35. Simple. Nah, artinya apa? Artinya kita harus tentukan timeout-nya itu di atas dari
timeout si aplikasinya. Nah, harapannya adalah kalau memang dalam 35 detik tidak ada balasan gitu ya, 30 second tidak ada balasan, ya udah kita anggap itu adalah timeout. Kenapa? Karena dari third party app-nya emang menentukan batasan 30 second. Nah, jadi seperti ini adalah hal yang sepele sebenarnya ya, tapi saya udah lihat beberapa real case gitu ya. Gara-gara timeout ini banyak sekali masalah. Ada yang tadi ya lupa ngeset timeout, akhirnya aplikasinya mati karena ternyata semuanya ngegantung ya request-nya. Ada juga yang seperti ini gitu ya, karena terlalu kecil batasan timeout-nya, akhirnya malah ke double charge gitu ya, jadi ke double debit gitu ya, double pay lah istilahnya, gara-gara salah menentukan timeout. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi di awal saat teman-teman bikin aplikasi gitu ya, teman-teman udah tahu nih butuh connect ke database, butuh connect ke Redis, butuh connect ke aplikasi payment gateway dan lain-lain. Itu semua tentuin dulu si timeout-nya. Kenapa? Karena takutnya kalau teman-teman langsung coding, lupa gitu ya, deploy ke production, lupa nentuin si timeout-nya. Jadi itu wajib gitu ya. Jadi ini adalah materi yang sangat penting gitu ya, walaupun sangat sepele.